Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana kabar kita saat ini? Saya yakin setiap kita di dalam pemeliharaan dan kasih setia Tuhan, tetap selalu bersemangat di dalam Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, pada kesempatan ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan yang berjudul berbahagia di tengah penantian. Setiap kita dalam kehidupan ini pernah mengalami masa-masa penantian, menantikan sesuatu, menunggu sesuatu. Dan dalam kita menanti sesuatu atau menunggu sesuatu itu, hal yang tidak datang-datang itu membuat kita menjadi jenuh, menjadi bosan, tidak sabar di dalam kita menunggu. Tapi saya harapkan di dalam kehidupan kita tetap sabar menanti kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab apa yang difirmankan Tuhan pasti digenapi oleh Tuhan. Saya yakin Bapak Ibu Saudara sekalian, apa yang Tuhan firmankan melalui kebenarannya akan digenapi di dalam kehidupan kita. Bahwasanya Yesus yang sudah naik ke surga akan turun kembali untuk menjemput setiap kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu, kita sebagai umat percaya, kita tidak boleh bosan-bosan, kita tidak boleh patah semangat, kita tidak boleh menyerah di dalam kita menanti kedatangan Tuhan untuk kali yang kedua. Seperti firman Tuhan ini dikatakan supaya kita berbahagia di tengah penantian. Berita tentang kedatangan Tuhan Yesus kali yang kedua harus menjadi kabar gembira buat setiap kita orang percaya. Bukan menjadi kabar yang menakutkan, tetapi kabar yang membuat kita bahagia. Kita tidak boleh bosan-bosan, kita tidak boleh jemu-jemu, untuk kita selalu berharap akan kehadiran Tuhan untuk setiap kita. Kehadiran Tuhan kali yang kedua untuk menjemput setiap kita. Kita harus selalu menantikan dengan sukacita, dengan kebahagiaan dalam hidup kita. Oleh sebab itu, kabar tentang kedatangan Tuhan Yesus Kristus tidak boleh membuat setiap kita menjadi bosan mendengarnya, tetapi itu harus menjadi kabar yang selalu membuat sukacita hati kita, sebab kita akan mengalami perjumpaan dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita belajar kebenaran firman Tuhan di dalam Lukas 12 ayat ke-37 sampai 38. Begini firman Tuhan, berbahagialah hamba-hamba yang didapati tuannya berjaga-jaga ketika ia datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia akan mengikat pinggangnya dan mempersilakan mereka duduk makan, dan ia akan datang melayani mereka. Ayat 38, dan apabila ia datang pada tengah malam atau pada dini hari dan mendapati mereka berlaku demikian, maka berbahagialah mereka. Kedatangan Tuhan harus sebagai sebuah penantian yang membuat kita bersemangat, hidup kita menjadi lebih berbahagia. Bukan malah kita mendengar berita kedatangan Tuhan menjadi hati kita menjadi takut, tetapi hati kita harus mengalami sukacita, mengalami kebahagiaan, karena waktu itu adalah waktu yang terindah. Umat Tuhan boleh berjumpa dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh sebab itu, berita kedatangan Tuhan untuk kali yang kedua jangan membuat kita malah menjadi bosan, jangan membuat kita malah menjadi patah semangat. Tetapi setiap kali kita mendengar akan berita kedatangan Tuhan, itu harus memberikan sukacita di hati kita, memberikan sebuah semangat untuk kita benar-benar menanti kedatangan Tuhan, untuk benar-benar kita serius di dalam kita menanti kedatangan Tuhan. Kedatangan Tuhan kali yang kedua membawa sukacita bagi orang percaya, karena akan ada pesta anak domba, pesta bersama Tuhan kita Yesus Kristus di atas awan-awan. Ya, itu harus membuat kita menjadi sukacita. Itulah pengharapan kita hari-hari ini. Hari-hari ini kita sedang menantikan kedatangan Tuhan kali yang kedua. Kita tidak tahu kapan Tuhan datang untuk kali yang kedua, tapi firman Tuhan berkata, kedatangannya seperti pencuri, tiba-tiba datang begitu saja, dan dia akan mengangkat setiap kita untuk kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Oleh sebab itu, nantikanlah kedatangan Tuhan itu dengan
hati yang penuh sukacita, hati yang berharap. Kehidupan kita harus berbahagia ketika kita mendengar kabar akan kedatangan Tuhan kali yang kedua. Karena setiap orang percaya kita sedang menantikan hari itu, Bapak Ibu Saudara sekalian. Oleh sebab itu, ayo hari-hari ini kalau kita boleh melihat, kita boleh mendengar tanda-tanda kedatangan Tuhan semakin digenapi. Kondisi dunia semakin gelap karena firman Tuhan tadi dikatakan bahwasanya Tuhan akan datang pada tengah malam atau dini hari. Itu perkataan firman Tuhan, dan kondisi hari-hari ini adalah kondisi yang semakin malam, Bapak Ibu. Kondisi yang semakin gelap dan harinya sudah semakin dekat. Itu harus membawa sukacita dan kebahagiaan dalam kehidupan kita. Bukan malah menjadi suatu berita yang menakutkan. Karena orang yang benar, orang yang takut akan Tuhan, orang yang mempersiapkan dirinya, orang yang berjaga-jaga, berita kedatangan Tuhan itu adalah kebahagiaan. Tetapi orang yang tidak mempersiapkan hidupnya, orang yang tidak berjaga-jaga, orang yang ceroboh, orang yang tidak memperhatikan kehidupannya dan hidup di dalam daging dan dosa, maka kedatangan Tuhan itu seperti suatu jerat ketika Tuhan datang. Oleh sebab itu Bapak Ibu, hari-hari ini kita harus mempersiapkan kehidupan kita menanti kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus. Karena waktunya sudah tidak lama lagi. Apa yang firman Tuhan katakan mulai digenapi satu persatu. Ya, hari-hari ini kita melihat banyak hal yang terjadi, hal-hal yang belum pernah kita pikirkan saat ini sedang terjadi, dan itu adalah pertanda bahwasanya waktu kedatangan Tuhan semakin singkat, Bapak Ibu. Oleh sebab itu Bapak Ibu, mari dalam kehidupan kita memberikan hidup ini, waktu-waktu ini untuk kita benar-benar hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Kita hidup seturut maunya Tuhan. Seperti di dalam Lukas 12 ayat 37 dikatakan begini, hendaklah pinggangmu tetap berikat dan pelitamu tetap menyala. Di dalam kita menantikan Tuhan, di dalam kita menantikan kedatangan Tuhan untuk kali yang kedua, firman Tuhan di dalam Lukas 12 ayat 37 dikatakan begini, hendaklah pinggangmu tetap berikat dan pelitamu tetap menyala. Apa yang kita bisa pelajari dari Lukas 12 ayat 37 ini? Hal yang pertama Bapak Ibu disampaikan melalui kebenaran firman Tuhan ini dikatakan, hendaklah pinggangmu tetap berikat. Apa maksudnya pinggang kita supaya tetap berikat? Ya. Hal yang Tuhan kehendaki agar kita lakukan di hari-hari ini menanti kedatangan Tuhan kali yang kedua adalah pinggang kita tetap berikat. Seperti perumpamaan tadi, para hamba yang menunggu tuannya, hendaknya pinggang mereka tetap berikat. Berikat dengan apa? Berikatkan kebenaran. Ini yang Tuhan mau dalam kehidupan kita hari-hari ini. Di dalam kita menanti kedatangan Tuhan kali yang kedua, kehidupan kita tetap berikat, pinggangkan kebenaran, saudara. Seperti dalam Efesus 6 ayat 14 dikatakan begini, jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran dan berbaju zirahkan keadilan. Penting hari-hari ini saudara dan saya memastikan kita sedang berikat, pinggangkan kebenaran. Jangan sampai hari-hari ini, hari-hari menjelang kedatangan Tuhan, kita malah jauh dari kebenaran. Tapi menjelang kedatangan Tuhan, kita harus memastikan kehidupan kita supaya setiap kita orang percaya berikat, pinggangkan kebenaran. Supaya apa? Supaya kita dapat berdiri teguh ketika Anak Manusia itu datang. Kalau kehidupan kita mau berikat kebenaran, maka saudara, ketika Anak Manusia itu datang, kita dimampukan untuk berdiri teguh menyambut kedatangan Tuhan kali yang kedua. Tapi kalau kita tidak berikatkan pinggang kebenaran,
kita tidak hidup di dalam kebenaran, maka ketika hari Tuhan itu tiba, itu seperti suatu jerat, kata firman Tuhan, menjadi sebuah jerat di dalam kehidupan kita, dan dipastikan kehidupan kita akan ditinggalkan ketika Tuhan datang untuk kali yang kedua, dan Tuhan menjemput setiap orang percaya. Maka setiap orang yang tidak mengenakan ikat pinggang kebenaran hari-hari ini, dia akan tertinggal. Oleh sebab itu, pastikan setiap kehidupan kita berikat pinggangkan kebenaran. Pastikan hidup kita hari-hari ini di dalam kebenaran. Kalau hari-hari ini kita belum di dalam kebenaran, maka saudara harus mengalami pertobatan, harus mengalami jamahan Tuhan untuk berubah hidupmu. Jangan mempertahankan kehidupan dosa kita, jangan mempertahankan kehidupan daging kita. Tapi hari-hari ini saudara, di mana waktunya semakin dekat, kita harus mau mengenakan ikat pinggang kebenaran, karena ini yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara sekalian. Oleh sebab itu, penting sekali kita untuk duduk tenang, mengambil waktu, mengoreksi kehidupan kita. Apakah hari-hari ini kita tinggal di dalam kebenaran Tuhan, tinggal di dalam firman Tuhan, tinggal di dalam persekutuan dengan Tuhan? Sebab kalau tidak kita tinggal di dalam kebenaran, maka ketika Tuhan datang kali yang kedua, maka kita tidak didapati menjadi salah satu orang-orang yang berbahagia itu. Oleh sebab itu Bapak Ibu, perlu sekali waktu-waktu yang Tuhan berikan saat ini menjadi sebuah waktu di mana kita bisa mengintrospeksi diri kita, mengevaluasi kehidupan kita. Apakah kehidupan kita hari-hari ini kita sedang tinggal di dalam kebenaran, atau kita sedang jauh dari kebenaran, Bapak Ibu? Sebab dengan kita hidup di dalam kebenaran, maka setiap kita akan dipastikan, barang siapa hidup di dalam kebenaran akan dipastikan dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan ketika Tuhan datang untuk kali kedua. Sebab ayat ini dengan jelas dikatakan, barang siapa berikat pinggangkan dan pelitamu tetap menyala, mereka inilah hamba yang didapati tuannya berbahagia. Seperti firman Tuhan yang kita baca tadi, dikatakan, dan apabila ia datang pada tengah malam atau pada dini hari dan mendapati mereka berlaku demikian, maka berbahagialah mereka. Berbahagialah setiap hamba yang didapati tuannya berikat pinggang, tetap terikat pinggangnya, dan pelitanya tetap menyala. Berbahagialah mereka. Itu firman Tuhan. Oleh sebab itu, seperti Efesus 6 ayat 14 yang kita baca tadi, setiap kita harus dipastikan berikat pinggangkan kebenaran. Jangan mempertahankan kehidupan lama kita, tetapi kita mau tinggalkan kehidupan lama kita untuk kita memperoleh kehidupan yang Tuhan janjikan dengan hidup di dalam kebenaran, Bapak Ibu. Ayat Lukas 12 ayat 36 dikatakan begini, jadilah seperti orang-orang yang menunggu tuannya. Jadilah orang-orang yang menunggu tuannya pulang dari pesta pernikahan, supaya mereka bisa segera membukakan pintu baginya ketika tuan itu pulang dan mengetuk pintu.
Jadi hamba-hamba yang mau berikat pinggang dan membiarkan pelitanya menyala, mereka adalah orang-orang yang siap ketika Tuhan itu datang. Sebab dikatakan di ayat yang ke-36 bahwasanya ketika tuannya itu pulang dan tuannya itu mengetok, mereka bisa segera, dikatakan. Firman Tuhan ini berkata, mereka bisa segera membuka pintu baginya. Orang yang hidup di dalam kebenaran, mereka akan terus berjaga-jaga di dalam kehidupan mereka, baik kehidupan rohani mereka, kehidupan jasmani mereka. Mereka tetap berjaga-jaga, karena sewaktu-waktu Tuhan atau Tuhan kita itu datang, kita siap membuka pintu baginya. Kita siap, saudara. Ada kesiapan di dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, di hari-hari akhir ini, di hari-hari kita menanti kedatangan Tuhan Yesus Kristus untuk datang kali yang kedua, mari kita hidup di dalam kebenaran. Buka hati kita selebar-lebarnya untuk kebenaran itu mengerjakan kehidupan kita. Untuk firman itu mengerjakan setiap kehidupan kita. Ketika kita memperoleh firman dan firman itu menegur kehidupan kita, kita harus mau membuka hati kita selebar-lebarnya. Untuk apa? Untuk kebenaran itu mengerjakan di dalam kehidupan kita. Kalau hari-hari ini kita memperoleh firman, kita memperoleh rema di dalam membaca firman, dan rema firman itu berbicara untuk kita berubah, untuk kita taat akan kebenaran. Saya mau katakan, kita harus mau taat, kita harus mau berubah, kita harus mau bertobat. Karena kebenaran itu yang mempersiapkan kehidupan kita. Kebenaran itu yang akan memberikan kita kesadaran ketika nanti Tuhan datang kali yang kedua. Sebab tadi dikatakan di Lukas 12 ayat 36, ketika Tuhan itu pulang dari pesta pernikahan dan Tuhan itu mengetuk pintu, mereka bisa segera, perhatikan, mereka bisa segera membuka pintu baginya. Kebenaran itu yang akan memberikan kita kepekaan akan suara Tuhan. Kebenaran itu yang memberikan kepekaan setiap kita untuk kita taat akan firman Tuhan. Oleh sebab itu Bapak Ibu, jangan keraskan hati kita. Buka hati kita selebar-lebarnya. Kalau hari ini kita belum bisa mengampuni orang dan firman Tuhan berkata kita harus mengampuni, maka tidak ada pilihan, saudara. Kalau kita mau mengalami perjumpaan dengan Tuhan, maka tidak ada pilihan lain selain kita harus melakukan kebenaran. Dan apa kebenarannya? Kebenarannya adalah saudara dan saya harus mau mengampuni. Kalau hari-hari ini kita bermalas-malasan bersekutu, bermalas-malasan mencari Tuhan, apa kebenarannya? Kebenarannya adalah carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui. Dan saat-saat inilah Tuhan berkenan ditemui. Karena akan tiba saatnya Tuhan tidak mau lagi ditemui. Akan tiba saatnya. Dan saat itu adalah saat yang dinamakan penganiayaan. Zaman kegelapan, zaman antikris. Di zaman itu Tuhan tidak berperkara lagi dengan manusia berdosa. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara sekalian, hari-hari ini selama masih ada kesempatan, kita mau hidup di dalam kebenaran. Karena hidup itu adalah kesempatan. Jangan biarkan kesempatan itu lewat begitu saja. Hari-hari ini
Mari berikat pinggangkan kebenaran. Kalau hidup kita yang lalu kita lebih mengutamakan mengejar hal duniawi, mengejar materi, hari-hari ini dengan kondisi yang ada saat ini, Tuhan izinkan itu terjadi supaya setiap kita mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh, mencari Tuhan dengan segenap hati kita, berbalik dari setiap jalan-jalan kita yang jahat. Kita mau menghasilkan buah kebenaran dari setiap kehidupan kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara sekalian, pastikan setiap kita berikat pinggangkan kebenaran, karena itu yang Tuhan harapkan. Seperti perumpamaan hamba-hamba yang menunggu pulangnya tuannya pulang, saudara. Mereka yang berikat pinggangkan dan tetap menyala pelitanya, mereka disebut orang-orang berbahagia. Dan saya harapkan setiap kita hari-hari ini bersekutu di dalam kebenaran, baca firman, bersekutu di dalam doa, dengar apa yang Tuhan katakan. Jangan keraskan hati kita, buka hati kita selebar-lebarnya untuk firman itu, untuk kebenaran itu berkata-kata dalam hidup kita, supaya setiap kita dipastikan siap menanti kedatangan Tuhan. Dan saya mengatakan, setiap orang yang siap menanti kedatangan Tuhan, mereka adalah orang-orang yang berbahagia di dalam Tuhan. Hari-hari ini dalam penantian kita, kalau kita sering kali mendengar firman Tuhan yang disampaikan hamba-hambanya bahwasanya Tuhan akan datang kali yang kedua, biar setiap berita yang disampaikan itu menjadi kebahagiaan buat setiap kita, menjadi hal yang sukacita di dalam kehidupan kita. Sebab kedatangan Tuhan bagi orang percaya itu adalah kebahagiaan. Seperti dikatakan di dalam kitab Wahyu 3 ayat 19 dan 20 dikatakan begini. Barang siapa kukasihi, perhatikan firman Tuhan ini, barang siapa kukasihi ia kutegur dan kuhajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Barang siapa yang dikasihi Tuhan, ia ditegur dan dihajar. Kalau hari-hari ini saudara, Tuhan izinkan, mungkin kita mengalami permasalahan, kita mengalami kesesakan, kita mengalami pergumulan. Tuhan izinkan itu karena Tuhan mengasihi setiap orang percaya, mengasihi anak-anaknya, mengasihi umatnya, supaya umatnya berbalik kepada Tuhan. Kalau hari-hari ini diizinkan kondisi dunia seperti ini, di mana kondisi dunia sedang disibukkan dengan wabah yang terjadi, karena Tuhan menginginkan umat Tuhan berbalik kepada Tuhan. Tuhan menginginkan umat Tuhan kembali kepada Tuhan, supaya umat Tuhan bertobat. Karena firman Tuhan di dalam Wahyu 3 ayat 19 ini dikatakan, barang siapa kukasihi ia kutegur dan kuhajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobat. Perlu kerelaan hati kita. Ketika kita membuka hati kita untuk kebenaran, harus ada kerelaan untuk kita melakukan apa yang Tuhan suruh, untuk kita mengerjakan apa yang menjadi kebenaran di dalam kehidupan kita, di mana kebenaran itu berbicara supaya kita bertobat. Maka hari ini saudara, jangan tunggu besok, hari ini ambil keputusan untuk bertobat, ambil keputusan untuk berubah.
Kalau hari-hari dulu saudara belum bisa mengampuni orang lain, hari ini saudara, mumpung masih ada waktu, selama masih ada kesempatan, lakukan kebenaran firman. Yaitu apa? Mau mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Kalau waktu-waktu yang lalu kita pergunakan hanya untuk sekedar memenuhi kesenangan pribadi kita, mari hari-hari ini kita melakukan kebenaran firman Tuhan. Kita mau melakukan kehendak Tuhan. Apa yang terjadi itu karena Tuhan inginkan sebelum Tuhan datang untuk kali yang kedua, hidup kita mengalami pertobatan. Jelas saudara di Wahyu 3 ayat 19 ini. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobat. Ini penting. Pertobatan itu harus dimulai dari kerelaan hati untuk melakukan kebenaran. Tanpa kerelaan hati maka kita tidak bisa mengalami pertobatan. Oleh sebab itu relakan hari-hari ini untuk hati kita ini dibentuk. Di ayat 20 ini firman Tuhan berkata, lihat aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya dan aku makan bersama-sama dengan dia dan ia bersama-sama dengan aku. Melalui kebenaran ini saudara, dengan apa yang terjadi di sekeliling kita, Tuhan sedang mengetuk setiap pintu hati kita, pintu hati orang percaya, pintu hati kerohanian kita yang mungkin saat ini kita sedang tertidur secara rohani. Tuhan ingin setiap kita membuka pintu hati kita agar Tuhan masuk di dalam kehidupan kita dan Tuhan mengerjakan kebenaran di dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu, mari hari-hari ini bukalah pintu hatimu untuk Tuhan berbicara, untuk Tuhan mengerjakan kebenaran di dalam kehidupan kita. Dengan kita membiarkan Tuhan mengerjakan kebenaran itu, maka saudara dan saya akan mengalami persekutuan di dalam Tuhan. Kita akan mengalami perjamuan bersama dengan Tuhan. Tuhan akan mengerjakan yang baik sesuai dengan kebenarannya di dalam kehidupan kita. Karena dikatakan, aku akan masuk mendapatkannya dan aku makan bersama-sama dengan dia dan ia bersama-sama dengan aku. Ini janji Tuhan bagi orang-orang yang hari-hari ini mau membuka pintu hatinya untuk kebenaran Tuhan. Orang-orang yang mau membuka pintu untuk kebenaran firman Tuhan, dia akan memperoleh persekutuan dengan Tuhan. Oleh sebab itu Bapak Ibu, mari hari-hari ini kita mau membuka hati kita. Kita mau dengar-dengaran akan firman Tuhan. Kita mau dengar-dengaran akan kebenaran firman Tuhan, supaya setiap kehidupan kita boleh dikerjakan oleh kebenaran firman itu. Hal yang kedua yang kita bisa pelajari dari kebenaran firman Tuhan di Lukas 12 ayat 37, dikatakan, hendaklah pinggangmu tetap berikat dan pelitamu tetap menyala. Hal yang kedua Bapak Ibu yang kita bisa pelajari dari kebenaran ini adalah pelita kehidupan kita harus tetap menyala sampai Tuhan datang untuk kali yang kedua. Seperti perumpamaan 5 gadis bodoh dan 5 gadis bijaksana. Kegagalan 5 gadis bodoh adalah sebab mereka tidak menyediakan minyak di dalam mereka menanti kedatangan mempelai. Sehingga ketika mempelai itu datang, dikatakan pelita mereka hampir padam dan mereka baru mencari minyak. Kelima gadis bodoh ini kehilangan kesempatan untuk menyambut kedatangan mempelai, sebab mereka tidak menyediakan minyak untuk mereka menanti kedatangan Tuhan, kedatangan mempelai. Oleh sebab itu hari-hari ini Bapak Ibu, kita harus memastikan kita sedang menyiapkan ketersediaan minyak di dalam hidup kita. Apa itu minyak Bapak Ibu? Minyak itu berbicara mengenai kerelaan dan ketaatan untuk kita melakukan firman Tuhan. Firman Tuhan itu adalah pelita hidup kita. Oleh sebab itu, untuk kita menjaga pelita itu tetap menyala, maka kita harus mau rela
dan taat untuk melakukan kebenaran firman Tuhan. Sebab tanpa kerelaan dan ketaatan akan melakukan kebenaran firman Tuhan, maka kehidupan kita tidak melakukan kehendak Tuhan. Firman itu hanya sekedar menjadi sebuah pengetahuan buat hidup kita, bukan menjadi kehidupan kita. Oleh sebab itu kebenaran firman Tuhan itu harus disertai dengan kerelaan dan ketaatan melakukan firman. Dengan kita melakukan firman, maka kita akan mengalami persekutuan dengan Tuhan. Dengan kita rela melakukan firman, maka firman itu akan mengerjakan kebenaran di dalam hidup kita. Oleh sebab itu jaga pelita hidup kita. Jaga firman itu di dalam hidup kita. Dengan kita mau rela dan taat melakukan kebenaran firman Tuhan. Hari-hari ini Bapak Ibu, mari setiap kita mau rela, mau taat akan kebenaran firman Tuhan. Ketika kebenaran itu masuk di dalam kehidupan kita dan dia berbicara di dalam kehidupan kita, maka kita harus mengambil keputusan untuk mau rela dan taat melakukan kebenaran. Ketika firman itu berkata untuk kita mengampuni orang lain, orang yang bersalah kepada kita, maka kita harus mengambil pilihan itu. Kita harus memilih kebenaran itu, yaitu kita mau mengambil pengampunan itu. Kita mau belajar untuk mengampuni orang yang berbuat salah kepada kita, karena itu kebenarannya. Kalau hari-hari ini saudara, firman Tuhan berbicara dalam kehidupan kita supaya kita setia kepada Tuhan, maka belajarlah untuk setia kepada Tuhan. Jangan kita meremehkan kebenaran firman Tuhan. Belajar untuk kita setia kepada Tuhan. Kalau hari-hari ini Tuhan berbicara untuk kita membangun persekutuan di dalam Tuhan, ayo bangun persekutuan hari-hari ini. Lakukan persekutuan itu dengan ketaatan, dengan kerelaan hati. Mungkin waktu-waktu yang lalu banyak waktu yang kita buang begitu rupa. Kita mengejar hal-hal duniawi, kita mengejar hal-hal materi. Tapi kalau hari ini dengan apa yang terjadi di sekeliling kita, bahkan terjadi di seluruh dunia, kita diizinkan mengalami peristiwa ini saudara, maka ini sebuah kesempatan untuk kita mencari Tuhan. Waktu-waktu ini kita harus pergunakan untuk kita mencari Tuhan, hidup di dalam firman-Nya, hidup di dalam persekutuan dengan Tuhan. Karena akan tiba waktunya Tuhan tidak dapat kita temui. Ada waktunya saudara, ketika Tuhan sudah tidak dapat ditemui, maka saudara, selama masih Tuhan berikan kesempatan untuk kita mencari Tuhan, cari Tuhan. Carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara sekalian, melalui kebenaran firman Tuhan ini mengingatkan setiap kita untuk kita menjaga minyak dalam hidup kita. Menjaga firman dan kebenaran itu tetap ada dalam kehidupan kita adalah dengan melakukan firman itu, mempraktekkan firman itu. Sebab firman tanpa praktek dalam kehidupannya kita itu sia-sia. Oleh sebab itu praktekkan firman hari-hari ini. Dengan kerelaan hati kita praktekkan. Praktekkan apa yang kita sudah dengar, kebenaran yang sudah kita terima, coba kita praktekkan hari-hari ini Bapak Ibu. Sebab dikatakan, kalau kita tahu kehendak Tuhan tetapi tidak melakukannya, maka di pasal 12 ayat 45 dikatakan kita ini adalah golongan hamba yang jahat. Ketika kita mengetahui firman itu tetapi kita tidak melakukan kehendak Tuhan, kita tidak melakukan firman itu, maka sebenarnya kita ini adalah golongan hamba yang jahat, kata firman Tuhan di dalam Lukas 12 ayat 45. Oleh sebab itu setiap kita harus belajar untuk mempraktekkan firman di dalam kehidupan kita sehari-hari. Di dalam Lukas 12 ayat 47 dikatakan begini, adapun hamba yang tahu akan kehendak tuannya
tetapi yang tidak mengadakan persiapan atau tidak melakukan apa yang dikehendaki tuannya, ia akan menerima banyak pukulan. Jadi firman Tuhan di pasal 12 ayat 47 ini diingatkan, hamba yang tahu akan kehendak tuannya tetapi tidak mengadakan persiapan atau melakukan apa yang dikehendaki tuannya, ia akan menerima banyak pukulan. Jadi saudara-saudara sekalian, untuk kita menjadi bagian dari hamba-hamba yang berbahagia, kita harus mau mempraktekkan firman di dalam hidup kita. Kita harus mau melakukan firman itu dengan kerelaan dalam kehidupan kita sehari-hari. Lakukan, saudara, lakukan, belajar untuk mempraktekannya. Karena kalau tidak, saudara, ketika Tuhan datang, maka saudara, kita tidak menjadi bagian dari hamba-hamba yang berbahagia. Jadilah bagian dari hamba-hamba yang berbahagia itu dengan mau melakukan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, dengan apa yang terjadi hari-hari ini, kita bisa melihat bahwasannya tanda-tanda kedatangan Tuhan kali yang kedua sudah semakin nyata. Kehadiran Tuhan di muka bumi ini untuk menjemput orang-orang percaya itu sudah semakin dekat. Oleh sebab itu, mari melalui kebenaran firman ini kita semakin bergairah di dalam kita menanti kedatangan Tuhan. Sebab dikatakan di dalam Roma 13 ayat 11 dikatakan, hal ini harus kamu lakukan karena kamu mengetahui keadaan waktu sekarang, yaitu bahwa saatnya telah tiba bagi kamu untuk bangun. Jadi hari-hari ini adalah saat kita untuk bangun dari tidur rohani kita, bangun dari segala ketiduran rohani kita, bangun dari segala kemalasan kita di dalam kita mengiring Tuhan. Kita harus bangun hari-hari. Kenapa? Karena dikatakan begini, sebab sekarang keselamatan sudah lebih dekat bagi kita daripada waktu kita menjadi percaya. Jadi hari-hari ini sudah semakin dekat dengan keselamatan yang Tuhan janjikan. Keselamatan seutuhnya. Ketika Tuhan datang kali yang kedua, kita akan mengalami kesempurnaan keselamatan bagi orang-orang yang mau hidup di dalam kebenaran, bagi orang-orang yang mau mempraktekkan firman, bagi orang-orang yang mau hidup dalam persekutuan di dalam Tuhan. Sebentar kita akan menyaksikan cuplikan video yang menggambarkan hari kedatangan Tuhan. Biarlah melalui tayangan video ini kita semakin dipersiapkan, hidup kita semakin waspada dan bijaksana di dalam menanti kedatangan Tuhan. Selamat menyaksikan video ini. Waktunya sangat singkat, dunia ini berlalu. Mari siap sedia di dalam kekudusan, sambut kedatangannya. Berjaga dan berdoa dalam pengurapannya. Sangkakala berbunyi, perjamuan tersedia, mempelai datang
datang segera. Haleluya, haleluya, Maranatha, Yesus datanglah. Haleluya, haleluya, Maranatha, Yesus datanglah. Waktunya sangat singkat, dunia ini berlalu. Mari siap sedia di dalam kekudusan, sambut kedatangannya. Berjaga dan berdoa dalam pengurapannya. Sangkakala berbunyi, perjamuan tersedia, mempelai datang segera. Haleluya, haleluya, Maranatha, Yesus datanglah. Haleluya. Melalui kebenaran firman Tuhan yang kita dengar pada saat ini dan melalui penayangan video ini, diharapkan setiap kita umat Tuhan boleh mempersiapkan setiap kehidupan kita untuk kita menyambut kedatangan Tuhan kali yang kedua. Di dalam masa-masa penantian ini, berikan waktu yang terbaik untuk kita belajar melihat diri kita. Apakah diri kita sudah melakukan, mengerjakan apa yang Tuhan kehendaki? Apakah kita sudah menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman Tuhan? Apakah kehidupan kita sudah diubahkan oleh Tuhan? Hari-hari ini menjadi hari-hari perenungan kita untuk kita menanti kedatangan Tuhan. Di waktu-waktu penantian ini, jadikan waktu-waktu ini waktu-waktu yang berharga untuk kita merenung di dalam kehidupan kita. Apakah kita sudah siap menanti kedatangan Tuhan untuk kali yang kedua? Apakah kehidupan kita sudah mengalami pertobatan, sudah mengalami perubahan, sudah mengerjakan kebenaran, sudah melakukan firman? Apakah kehidupan kita hari-hari ini tetap bersekutu di dalam kebenaran, tetap bersekutu di dalam Tuhan kita Yesus Kristus? Bapak Ibu Saudara sekalian, biar hari-hari yang semakin mendekat kedatangan Tuhan, setiap kita boleh mempersiapkan diri kita menyambut kedatangan Tuhan yang kali yang kedua. Dalam masa penantian ini, kita pergunakan waktu kita ini dengan sebaik-baiknya untuk hidup berkenan di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, melalui kebenaran firman Tuhan yang kami dengar pada kesempatan ini, biarlah Tuhan kami mau belajar di masa-masa penantian ini. Kami membuka hati kami selebar-lebarnya untuk Tuhan berbicara dalam kehidupan kami, untuk Tuhan mengerjakan hidup kami dengan kebenaran-Mu Tuhan. Kami mau hidup di dalam kebenaran Tuhan, kami mau hidup seturut dengan firman Tuhan. Dan biarlah Tuhan di waktu-waktu yang semakin dekat ini, kami boleh melakukan setiap kebenaran yang kami dengar, setiap firman yang kami dengar. Kami mau belajar untuk melakukan kebenaran firman Tuhan. Kalau Tuhan menghendaki kami saat ini untuk mengampuni orang yang berdosa kepada kami, orang yang membuat kesalahan, orang yang menyakiti kami, Tuhan kami berdoa di dalam nama Yesus, supaya Tuhan kami dimampukan untuk memberikan pengampunan, memaafkan segala kesalahan yang mungkin orang lain perbuat dalam hidup kami. Ampuni kami Tuhan, ampuni kami. Kalau mungkin hari-hari yang lalu kami banyak membuang waktu, sehingga kami Tuhan hidup di dalam kehidupan daging, kehidupan dunia. Kami tidak mencari Tuhan. Biar di waktu-waktu ini Tuhan, di mana waktunya adalah waktu yang semakin dekat dengan kedatangan Tuhan,
kami semakin mencari Tuhan, kami semakin bersekutu di dalam Tuhan, dan hidup kami adalah hidup di dalam kebenaran yang Tuhan nyatakan buat setiap kami. Hamba-Mu berdoa buat setiap jemaat Tuhan. Mari Tuhan memberkati jemaat Tuhan dimanapun mereka berada, yang saat ini sedang menyaksikan tayangan video ini. Tuhan, Engkau memberkati, Engkau menaungi, Engkau menutup bungkus dengan darah-Mu yang kudus. Dijauhkan dari segala sakit penyakit, dijauhkan dari segala wabah, dijauhkan dari segala malapetaka, dan biarlah perlindungan Tuhan tetap ada dalam kehidupan kami. Berkat pemeliharaan Tuhan, Tuhan nyatakan, Tuhan berikan kecukupan hari-hari ini dalam setiap keperluan-kebutuhan kami. Tuhan, Engkaulah yang memelihara hidup kami. Tuhan, kami juga berdoa buat keluarga-keluarga yang ada, biarlah kebahagiaan, sukacita, dan damai sejahtera dilimpahkan atas Tuhan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat waktu-waktu yang sudah Tuhan beri dalam hidup kami. Ajari kami menjadi orang bijaksana, mengerjakan hal-hal yang terbaik, hal-hal yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Sekali lagi Tuhan memberkati jemaat Tuhan dimanapun mereka berada. Tuhan, kiranya kasih kemurahan Tuhan dinyatakan atas kehidupan umat Tuhan. Bapak Ibu, terimalah berkat yang daripada Allah Bapa, kasih sayang di dalam anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan penyertaan Roh Kudus menyertai kita sekalian dari hari ini sampai Tuhan datang untuk kali yang kedua. Biar setiap kita didapati sebagai anak-anak, sebagai hamba-hamba yang berkenan di hadapan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan memberkati setiap kita. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu, tetap selalu bersemangat di dalam Tuhan. Nantikan Tuhan dengan penuh sukacita. Haleluya. Amin.